Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada eh, Dr. Andasi Evi Yusrita selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan, dan selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semuanya. Saya Muhammad Hafiz Wijdan dengan NIM 2024-31005, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Telematika Energi Institut Teknologi PLN. Dalam kesempatan kali ini saya akan membedah atau menganalisa dan menjelaskan jawaban terkait pengerjaan tugas UAS atau ujian akhir semester saya mencakup 3 domain, yakni dalam bidang AI, yakni yang pertama adalah ekstraksi pengetahuan dari pakar ahli, yang di sini saya saya mewawancarai pakar kelistrikan, yakni ayah saya sendiri. Dalam pakar kelistrikan, kedua simulasi perencanaan robotik dengan goal stack planning, dan ketiga adalah penerapan algoritma KNN dalam analisa data biologis penguin berdasarkan CSP yang saya telah dapat di Kaggle. Oke, mari kita mulai ke bahasan pertama, yakni sistem pakar atau analisa keandalan turbin. Oke, dalam menyusun sistem pakar ini, saya melakukan studi kasus dan wawancara mendalam kepada seorang praktisi senior, yakni bapak saya sendiri di garis depan energi nasional, yaitu Bapak Bayu Samodro. Beliau menjabat sebagai supervisor gardu induk 150-70 kV di PLTA Insinyur Haji Juanda Jatiluhur di bawah naungan Perum Jasa Tirta II. Dengan pengalaman selama 20 tahun, beliau telah menyaksikan transisi teknologi dari sistem analog ke digitalisasi penuh melalui SCADA. Oke, mari kita lihat profilnya terlebih dahulu. Jabatan saat ini tentu supervisor gardu induk 150 kV dan memiliki rekam jejak panjang pengalaman sebagai operator gardu induk 150 hingga 70 kV. Nah, bidang kebakarannya yakni operasional penyaluran energi listrik dari PLTA ke sistem transmisi 150-70 kV, manajemen keandalan gardu induk, penanganan gangguan penyaluran dan pemulihan pasca trip, dan implementasi sistem pengawasan yakni SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA, dalam operasi harian. Lama waktu pengerjaannya yakni 20 tahun. Pengalaman ini 2 dekade memberikan perspektif historis mengenai transisi teknologi sistem konvensional ke digital SCADA, serta pemahaman mengenai pola kelelahan dan kerusakan alat. Oke, kita lihat di sini saya telah melakukan wawancara terkait apa saja yang beliau lakukan selama bekerja dan bagaimana penanganannya saat melakukan trip, apabila ada trip atau kejadian yang di luar tugasnya beliau, ataupun bagaimana penanganannya. Oke, bidang keandalannya yakni atau daftar knowledge-nya yaitu anatomi masalah, tindakan solusi, pengurangan beban bertahap, dan dampak sistematis yang harus diantisipasi. Misalnya kehilangan daya, menurunnya output itu tercipta dari suplai lokal yang dikompensasi atau ditutup oleh unit pembangkit, membutuhkan respon yakni dispatcher, ketidakstabilan grid atau voltage dan frekuensinya, fluktuasi tegangannya misalnya naik atau turun, atau dapat memicu alarm relay proteksi pada switchyard mengisyaratkan seolah-olah ada gangguan. Efeknya akan terjadi ke beban parsial di luar efisiensi terbaik turbin, seringkali menyebabkan operasional sekunder berpotensi mengurangi ketersediaan untuk sistem. Strategi holistik juga menjadi kemampuan beliau menganalisa kondisi based monitoring dan juga pembuatan otomatisasi seperti harus dioptimalkannya bagaimana menyeimbangkan alokasi beban secara proporsional antar turbin yang sehat dan meminimalisir campur tangan manusia agar tidak rawan keterlambatan.
Nah, yang kedua, eksekusi gardu induk di area transmisi dan penyaluran. Beliau juga memahami bagaimana tangkapan layar dari SCADA di control building. Mereka diwajibkan melakukannya secara SOP dari inspeksi visual audial secara periodik, lalu masuk ke switcher yang tegangannya tinggi, harus memvalidasi indikator suhu dan suara dengungan apabila terjadi dengungan tak wajar, dan mencatat log parameter yang dicocokkan silang dengan pembacaan digital. Jadi harus 1:1 ya. Komunikasi berlapis dispatcher. Nah, apabila terjadi gangguan seperti tadi, kita harus melaporkannya ke dispatcher region agar dapat ditangani oleh teknisi yang berbidang lebih lanjut. Eksekusi manuver presisi, prinsip interlocking, yaitu kesalahan saklar pantangan besar, di mana pengoperasian gardu induk harus memiliki ada urutan manuvernya, seperti mulai dari pemutus tenaga, dilengkapi media pemadam busur api arc atau menggunakan gas SF6 atau vakum yang harus dibuka pertama kali. Barulah kita harus melakukannya setelah benar-benar ampernya 0, melakukan pemisahan atau PMS secara perlahan dan berupa isolasi visual fisik, membuka PMS-nya. Prosedur selanjutnya ada clearance tanpa kompromi atau lockout, sehingga tidak ada arus yang mengalir terlebih dahulu dan akan dihubungkan ke pentanahan atau earthing switch atau grounding lokal. Penanganan gangguannya ya ini dengan golden time recovery. Kita harus berhadapan dengan blackout lokal ini. Maka jika ingin merecovery, kita harus memverifikasi panel alarm dan mencatat tepat bendera relay mekanik mana yang akan dijatuhkan sebagai petunjuk lokasi gangguan, lalu mereset sistem proteksinya. Sementara supervisor akan mengambil alih manuver untuk mencocokkan tegangan, sudut fasa, dan memastikan frekuensinya itu di 50 Hz sebelumnya dengan aman memasukkan kembali ke generator atau jaringan interkoneksi koneksi utama. Oke. Dalam faktor manusianya, kita harus memanajemen bagaimana menyadari kelelahan fisik, stres berlebihan, atau penurunan fokus akibat shift malam, dan melakukan sesi briefing sebelum memulai kerja atau toolbox meeting, dan dengan metode komunikasi ulangi perintah, di mana operator mengulangi setiap instruksi dispatcher secara lisan sebelum memencet tombol buka tutup untuk memvalidasi pemahaman. Terakhir, kepatuhannya yaitu harus dengan safety dengan peralatan yang cukup seperti sepatu safety, helm isolator, dan sarung tangan tahan api atau arc flash suit, ditambah dengan rekor sakral yaitu zero accident. Oke, masuk ke yang ketiga, yakni metode sistem pakar yang akan kita gunakan di sini adalah sistem rule based reasoning dengan metode forward chaining. Oke, sebelumnya kita harus tahu variabel-variabel apa yang menjadi indikatornya. Variabel A, kondisi jam kerja turbin, indikatornya normal atau lebih batas. Variabel B, gejala fisik turbin, aman atau overheating. Variabel C, indikatornya variabel C merupakan hasil dari yang tahap pertama, yaitu indikator aman atau sistem krisis defisit. Variabel D itu adalah tahap kedua, menuju tahap kedua, di mana kita akan menunggu dispatcher atau ACC kompensasi daya atau ditolak. Variabel E atau hasil dari variabel D-nya. Jadi tindakan tahap 2 ada standby, eksekusi load shedding, maupun pertahankan beban. Tapi itu resikonya tinggi. Variabel F akan berasal dari variabel E, di mana variabel F ini akan mengindikatorkan bahwa itu akan stabil atau fluktuatif. Variabel G di mana hasilnya itu
tahap ketiga itu adalah kecocokan atau pemilihan di tahap ketiga, apakah di keputusannya itu normal, proteksi trip, atau blackout lokal. Variabel H, nah ini adalah indikator untuk keputusan akhir, dimana indikatornya kita akan melanjutkan operasi normal, kita berarti balik lagi ke awal, bakal jalan seperti biasa, atau melakukan golden time recovery seperti lokalisir, bendera relay, reset, atau sinkronasi ulang. Dan ada juga pantau parameter. Oke, kita lihat alur logikanya if else berantainya, yakni tahap pertama, yakni ada dua kondisi skenario nya, variabel A nya normal dan variabel B nya aman, maka variabel C nya bakal aman. Variabel A melebihi batas dan B overheating, berarti C nya bakal sistem krisis defisit. Tahap keduanya yaitu solusi penurunan beban dan koordinasi dispatcher. Jadi kita harus memberitahu dispatchernya itu apa. Jika variabel C nya aman atau aman, berarti variabel E nya si dispatchernya bakal standby. Sedangkan jika krisis defisit dan ACC kompensasi daya, maka variabel E-nya adalah eksekusi load shedding. Jika variabel C-nya defisit dan D-nya itu ditolak atau tidak ada cadangan, pertahankan resiko tetapi sangat tinggi, hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Tahap ketiga yaitu efek domino dari gardu induk. Bagaimana selanjutnya? Variabel E jika si dispatchernya standby berarti normal. Jika variabel si dispatchernya melakukan shading dan F-nya itu stabil, berarti emang normal juga. Jika dispatcher melakukan load shedding dan variabel F-nya sedang drop atau fluktuatif, maka akan melakukan proteksi trip. Jika si dispatchernya bilang pertahankan beban resiko tinggi, maka akan melakukan proteksi trip dan blackout, karena hanya bisa dilakukan secara pertahankan secara sebentar. Variabel yang terakhir atau tahap 4 yaitu pemulihan atau recovery. Jika variabel G-nya itu normal, lanjutkan operasi secara normal. Jika sedang trip atau lokal, lakukan golden time recovery atau reset ulang. Oke, kesimpulannya skenario terburuknya yaitu variabel A melebihi batas dan variabel B overheating, variabel D-nya kompensasi daya, dan variabel F-nya fluktuatif, maka aturannya akan berantai dan menghasilkan lakukan golden time recovery seperti mereset bendera relay dan sinkronasi ulang. Oke, jika skenario-nya aman seperti variabel A-nya melebihi batas tapi B juga overheating, ACC kompensasi daya, tetapi variabel F-nya stabil, maka sistem bakar akan membaca perubahan daya dilakukan tanpa memicu anomali jaringan, sehingga variabel H-nya lakukan operasi secara normal. Oke, kita masuk ke variabel yang soal nomor 2, yakni adalah mengoperasikan goal stack planning dan mensimulasikan memindahkan 4 balok. Oke, di sini saya punya balok 4 yang berada ditaruh dalam meja, yakni on table, berarti kita namai A, B, C, D dengan satu lengan robot dengan posisi kosong, arm empty. Target akhirnya yaitu saya menginstruksikan robot tersebut akan membangun sebuah menara dalam urutan C di atas A di atas D, dan D di atas B, C, A, D, B. Oke, aksi yang pertama yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita inisialisasi dulu siapa saja yang di on table dan clearnya itu tidak di stuck semua. Maka dari itu step pertamanya adalah holding D
dan semuanya clear dan on table. Dan step keduanya kita akan menstack DB, lalu on DB berada di stack dan clear D karena D sudah tidak ada. On table-nya masih ada ABC. Selanjutnya kita akan holding A dan kita akan di stack-nya di AD karena akan berada di atas D. Maka hasilnya adalah on AD, on DB, dan clear A karena karena A-nya sudah dipindahkan ke di atas D. Maka dari itu yang on table adalah sisa B dan C. Karena kenapa on table-nya B? Karena B berada di paling maaf ini salah, CADB ya, CADB karena B-nya itu berada di paling bawah. Oke, maka dari itu kita akan menstack yang terakhir, yaitu kita holding dulu C dan akan di stack di atas A. Maka hasilnya akan on CA, on AD, on DB, dan clear C karena C-nya sudah diambil dia menuju di atas A. Maka yang on table hanya B. ARM akan menjadi empty. Maka hasil akhirnya adalah CA, on AD, on DB. Oke, kita masuk ke soal ketiga, yakni penerapan machine learning menggunakan algoritma K-nearest neighbor dengan klasifikasi jenis kelamin penguin Adelie. Oke, di sini saya menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle, yakni penguin size. Kasusnya di sini peneliti menemukan penguin Adelie dengan panjang paruh 38,5 mm dengan kedalaman paruhnya atau Coleman depth-nya 19,5 mm. Peneliti ingin tahu apakah penguin ini jantan atau betina menggunakan parameter K-nya itu adalah 3. Oke, maka dari itu kita akan lihat terlebih dahulu. Ini adalah dataset yang saya gunakan dan CSV-nya akan saya taruh di CSV yang akan saya upload. Oke, kita akan menggunakan algoritma K-nearest neighbor dengan klasifikasi penguinnya itu Adelie berdasarkan ukuran paruh atau Coleman depth-nya, Coleman-nya. Nah, di sini variabelnya ada 3, yakni X1 sebagai Coleman depth dan Coleman leg, dan variabel hasilnya yakni Y atau Y sama dengan gender atau kelamin si penguin. Oke, kita masuk ke penerapannya, perhitungan matematisnya, yaitu menggunakan klasifikasi algoritma K-nearest neighbor. Parameternya ditentukan menggunakan K3. Data diujinya itu akan sebesar 38,5 dan depth X2-nya adalah 19,5 mm. Perhitungan matematisnya yaitu mengukur jarak kedekatan data uji dengan 25 sampel data latih menggunakan rumus Euclidean distance. Rumusnya bagaimana? D sama dengan akar dari X1 dikurangi X1 uji dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung X2 dikurangi X2 uji dalam tutup kurung pangkat 2. Oke, maksudnya bagaimana? Kita mempunyai 25 data uji terlebih dahulu atau sampai 50 data uji dan masing-masingnya itu akan dikurangi dari si X1 dan X2 data yang sampelnya itu. Oke, data pertama, data uji kita adalah 38 hingga 19,5 mm dikurangi misalnya X-nya itu 39,1 dan X2-nya 18,7
maka hasilnya adalah 0,6 ditambah minus 0,8. Hasilnya adalah 36 ditambah 0,36 ditambah 0,64. Hasilnya adalah 1. Akar dari 1 adalah 1. Sementara untuk kelas female misalnya kita 39,5 dan 17,4, maka hasilnya adalah 1 dan min 2,1 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 1 ditambah 4,41. Hasilnya adalah 5,41 atau 2,326. Dari proses ini, dari data yang kita latih ini, maka hasilnya adalah setelah hasilnya itu dari kecil yang terbesar hingga untuk mencari tetangga yang terdekat, maka pengurutannya adalah sebagai berikut. Hasilnya yang 38,7 dan 19, hasilnya adalah female dengan jarak kedekatannya itu 0,5. Sedangkan 39,2 dan 19,6 male, hasil kedekatannya 0,7. Sedangkan 39,1 dan 18,7 hasilnya adalah male, kedekatannya adalah 1. Dan 37,9 dan 16,6 hasilnya female dan kedekatannya adalah 1,08. 37 dengan 18 hasilnya male dan kedekatannya adalah 1,13. Nah, tahap akhir ini menentukan hasil prediksi melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak dengan parameter K-nya itu 3. Proses ini hanya mengambil 3 tetangga terdekat teratas. Komposisi dari kelas 3 tersebut itu memperoleh 1 suara untuk kelas female dan 2 suara untuk kelas male. Karena persentase kelas male lebih banyak dan dominan dan di area ketetanggaan tersebut, kesimpulan akhirnya penguin baru dengan ukuran panjang paruh 38,5 mm dan kedalaman 19 mm sudah dipastikan pasti male. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan melalui presentasi jawaban UAS saya. Apabila ada kesalahan dan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.